One, two, three, four, yo, ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, di awal scene kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana para penduduk yang sedang digantung sudah melihat sang dewa, yaitu pemimpin sesungguhnya dari para kera, dan ia bernama Kera Kuning. Semua kera hitam pun menyambut kedatangannya dengan sebuah teriakan khas dari para kera-kera, sedangkan para bandit itu hanya bersujud kepadanya. Kera Kuning yang melihat sesuatu yang aneh mulai bertanya kepada para bandit itu, kenapa mereka selalu saja memberikan tumbal yang begitu banyak, melebihi kesepakatan. Sang pemimpin menjawab, tentu saja kami harus melakukan yang terbaik untuk kalian para dewa. Oh memang benar, darah, daging adalah bagian yang penting untuk kelompok ini, dan aku yakin mereka suka akan hal itu. Baguslah sang dewa, jika kau memang benar-benar suka, kami akan selalu membawa yang sangat banyak supaya kalian para dewa memberkati hidup kami. Tapi itu cukup aneh, mereka itu adalah sejenis dengan kalian. Kenapa kalian begitu tega? Kau tak akan paham sifat mereka, sang Kera Kuning. Mereka adalah makhluk yang sangat cerdas, namun sangatlah egois. Jadi mereka bisa melakukan apapun jika mereka mau. Ucap Ajakari yang tiba-tiba sudah ada di situ. Kita meminta satu, pasti mereka akan memberi kita 10. Begitulah manusia dengan keegoisannya dan keserakahan yang mereka punya. Aku tahu akan hal itu. Tapi jika berlebihan, itu juga tidaklah baik. Karena seperti yang kita tahu, manusia di jalur monster ini sangatlah sedikit sekali. Ya, kau benar, tapi ya sudahlah. Hai Ajakari, apakah mungkin kera bocil itu akan datang ke tempat ini? Entahlah, itu sulit diperkirakan. Bertarung sebentar dengannya, aku tahu jika dia itu sangatlah kuat dan juga lincah. Apakah dia menarik perhatian Payamete Kimochi? Ya, kau benar. Sepertinya Payamete Kimochi sudah pernah bertemu dengannya sebelumnya. Pesan dia kepada kita untuk tetap membiarkannya hidup saja. Haha, sungguh sangatlah serakah. Dia tak mempunyai apapun di luar jalur monster ini. Kemungkinan dia akan datang ke sini. Ya, apapun yang akan terjadi, aku tak akan takut dengan hal itu. Para penduduk yang melihatnya hanya bisa mendengarkan percakapan mereka. Sepertinya semua sudah siap. Haruskah kita menunggunya? Sepertinya tidak usah. Mereka sudah tak sabar. Oke, anak-anak, ayo makan mereka semua. Lalu para kera-kera hitam pun bergerak kepada penduduk itu dan bersiap-siap memakannya. Para penduduk pun mulai ketakutan di sana dan tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menutup mata mereka. Namun, sesuatu yang aneh pun terjadi di depan mereka. Para penduduk itu pun terlepas begitu saja dan tak percaya dengan ini semua. Para kera hitam pun tiba-tiba melepaskan mereka semua dan malah mengikat kera hitam yang lainnya, yang membuat semua orang kebingungan dengan apa yang terjadi. Lalu tiba-tiba kera hitam itu pun berubah menjadi kera putih dan juga Baimu sang panglima kera. Aku tak akan membiarkan kalian memakan mereka semua. Apa? Bagaimana bisa kera itu menipu kita semua? Oh begitu rupanya. Akhirnya kau datang juga sang kera bocil Sun Wukong, yang tiba-tiba sudah ada di depan Kera Kuning berada. Oh benar sekali, itulah namaku. Paman, kenalkanlah aku. Aku adalah pemimpin baru dari kera-kera putih itu. Haha, bocah, akhirnya kau datang juga. Mau apa kau datang ke sini, kera sialan? Aku datang ke sini untuk menjemput penduduk desa yang ada di sini. Karena dari pagi mereka semua belum kembali. Apakah ada yang keberatan jika aku melakukan itu? Silakan jika kau memang mampu. Baiklah, ayo kita coba. Kalian semua tunjukkanlah kemampuan kalian yang sesungguhnya. Sang kera putih yang murka. Kera-kera putih yang tersisa pun mulai bergerak di sana dan berteriak sekencang-kencangnya dan menyerang secara bersamaan untuk melawan mereka semua tanpa ada yang tersisa. Kera-kera hitam pun dipukul mundur olehnya, yang dipimpin langsung oleh sang panglima, dan Baimu pun menunjukkan skill bertarungnya yang berhasil membuat mereka tak berdaya. Para bandit yang melihat pergerakan para kera-kera putih mulai panik di sana karena kera-kera hitam telah berjatuhan di hadapannya. Para bandit yang melihat itu, kukira suhu, ternyata cupu. Di mana sang pemimpin berkata untuk segera bersembunyi karena nyawa kita begitu berarti dibandingkan semua ini.
Shoshu yang khawatir dengan saudara-saudaranya mulai menemui mereka. Nenek tua, bagaimana kau bisa ada di sini? Bukankah kau ada di atas gunung itu? Ya, tentu saja aku ada di sini karena aku pergi dengan sang kera legenda. Anak-anak yang sayang kepada Shoshu mulai menangis di pelukannya karena mereka mengira kalau Shoshu si nenek tua sudah tiada. Namun ia datang kemari untuk menyelamatkan kita semua. Kalian semua, ayo kita harus bergerak dan mencari tempat yang aman dari tempat ini, ucap Shoshu yang memberikan arahan kepada mereka yang terselamatkan. Kera kuning yang melihat baku hantam para kera-kera kecil berkata, "Kau sungguh luar biasa. Kera-kera putih itu kemarin sungguh sangatlah tak berdaya. Namun kini mereka mempunyai nyali yang luar biasa. Tak kusangka kau bisa mengubah mereka dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Iya, tentu saja itu akan lebih baik buat mereka dibandingkan duduk diam tanpa melakukan apa-apa. Aku hanya memberikan mereka rasa percaya diri agar mereka dapat melakukan yang harus mereka lakukan. Kau tahu, padahal sesama kera tak usah saling membunuh. Jika kau menyerah, aku jamin aku tak akan menghajarmu." "Tidak, aku tidak mau, karena kau dan kera-kera itu akan mati di tanganku." "Hah? Baiklah, jika itu yang kau mau, aku akan sangat senang jika harus menghajar kalian semua. Ayo, lakukanlah." Wokong yang tak segan-segan mencoba memukul kera kuning yang ada di hadapannya. Yang secara tiba-tiba kera kuning itu pun menghilang dalam sekejap mata. Wokong pun sempat tak mempercayainya dan mencari-cari pergerakan yang ia lakukan. "Hei bocil, apakah kau mencariku?" Sial, kera itu sangatlah cepat sekali. Namun tiba-tiba Ajakari pun muncul di belakang Sun Wokong dan langsung menghajar Wokong dengan tangan raksasanya yang berhasil Wokong tahan dengan tepat waktunya. "Bocil kera sialan, jangan lupakan keberadaanku di sini. Ajakari, apakah kau ingin kuhajar lagi? Kau benar-benar meremehkanku ya? Lihatlah ini bocil sialan. Pukulan keras dariku." Dan damn, sebuah pukulan keras pun berhasil menghantam Sun Wokong. Namun Wokong yang tak mau kalah berkata, jika pukulan Ajakari tak terasa, dan langsung menyerang Ajakari dengan sebuah sundulan kepala yang sangat luar biasa yang membuat Ajakari terluka. "Dasar bodoh, kau juga akan terluka. Haha, tidak mungkin, kepalaku lebih keras darimu. Benarkah itu? Kalau begitu, rasakan ini, pukulan hammerhead dari kedua tanganku yang berhasil memukul kepala Wokong ke tanah dengan sangat kerasnya." Wokong yang menyadari pergerakan Ajakari mulai menghindari serangan kakinya dan berhasil menghindari serangan Ajakari yang barbar itu. Wah, sepertinya kau memang hebat bocil sialan. Namun sepertinya kau juga sudah mulai kehilangan sebuah keseimbangan karena aku mendengar sebuah retakan di kepala kecilmu itu." Dan benar saja, tiba-tiba sebuah darah pun bercucuran di telinga Sun Wokong yang membuat ia pusing seketika. Shoshu yang melihat itu mulai panik saat melihatnya. Sementara Ajakari yang melihat itu mulai bergerak serta akan menghabisi sang raja kera. "Rasakan itu dasar sampah, matilah di tanganku." Dan damn, sebuah pukulan pun berhasil mengenai Sun Wokong yang membuat ia retak di sana dan membuat robek bajunya. "Kau terlalu naif sang raja kera, rasakan pukulan penghancur milikku." Seng! Sun Wokong pun hancur seketika dan hanya sebuah kepala yang tersisa. Shoshu yang melihatnya tidak bisa mempercayainya. Pertarungan ini sudah selesai sepertinya. Kukira suhu, ternyata cupu. Kau bahkan hancur tanpa daging yang tersisa, Sun Wokong. Hei Ajakari, lihatlah di sekelilingmu. Semua berubah menjadi asap ilusi. Apa-apaan ini? Wow. Hei Ajakari, apakah kau merindukan kera bocil ini? Ucap Wokong yang tiba-tiba sudah ada di bawah Ajakari. Rasakan ini, jurus colok mencolok menghilang surgawi. Dan shot. Colokan Wokong itu pun membuat Ajakari terpental di sana, yang membuat Wokong bisa menendang dengan mudah pantat Ajakari itu. Ah, damn, sial kera bocil itu. Hahaha, rencanaku berhasil. Lalu kita pun diperlihatkan perbincangan Wokong dengan Beimo sebelumnya sebelum melakukan penyerangan, di mana Wokong meminta Beimo untuk mengajarinya teknik yang pernah Beimo gunakan yang membuat Ajakari terkena serangan. Beimo yang awalnya ragu untuk mengajarkan, namun akhirnya ia pun menjelaskan kepada Sun Wokong konsep dari jurus bayangan itu
Lalu Baimo mengatakan jurus ini adalah jurus yang sangat sulit untuk dilakukan. Bahkan Baimo saja perlu 10 tahun untuk bisa menguasainya. Wokong yang sudah mengerti konsep cara kerjanya mulai berterima kasih pada Baimo ini sambil memakan buah-buahan itu. Lalu timeline pun kembali ke masa sekarang, di mana Baimo tak percaya jika Wokong dapat melakukan, bahkan tanpa sebuah bantuan. Baimo mengatakan dengan sangat berat hati jika Wokong adalah kera yang jauh melebihi ekspektasi. Hajakari yang melihat kemampuan Sun Wokong hanya bisa tersenyum saat melihatnya. Kau boleh juga sang kera, tapi semua akan berakhir di sini sepertinya. Hajakari pun mulai tersenyum jahat di sana dan mengingat kemampuan pertarungannya yang seketika membuat ia berubah menjadi kera raksasa. Hahaha, inilah sang raja kera. Permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami Ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.